Halo nakama, kita lanjut lagi ya konten kita di YouTube ini untuk membahas materi Math A-Level. Nah, selanjutnya kita ke chapter 2 mengenai function. Nah, di chapter ini kita akan mempelajari soal apa itu function, ya, terus domain, range, ya, kemudian jenis-jenis function, ada yang one-one function, inverse function, sampai dengan composite function. Nah, di beberapa bagian juga kita akan coba mengidentifikasi gitu ya, range dari sebuah function. Tentu berdasarkan domain yang diberikan atau kita menentukan sendiri berdasarkan bentuk functionnya. Ya. Kemudian kita harus menentukan juga gitu ya, apakah function ini one-one function dan dia bisa punya inverse-nya atau enggak. Ya. Karena ada aja function yang sebenarnya bukan one-one, yang harus kita adjust domainnya supaya bisa punya inverse di beberapa kasus tertentu. Terus juga kita akan coba mengilustrasikan grafik gitu ya antara one-one function dan inverse functionnya seperti apa relationnya. Oke. Atau relasi atau bentuknya seperti apa sih sebetulnya. Dan yang terakhir kita coba memahami transformasi gitu ya dari sebuah function, dan tentu di buku ini atau A-Level Math sendiri ada chapter sendiri yang khusus membahas transformation sebetulnya ya. Tapi di sini kita bahas juga simple transformation. Ya. Oke, kita lanjut aja ke definisi. Nah, sebenarnya definisinya simple teman-teman. Function itu kan sebenarnya relasi unik ya dari sebuah member of set ke member set yang lain gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kita punya penggambaran gitu ya. Misalkan di sini dia punya list A, B, C, D gitu ya. Ini kita bilangnya input. Nah, terus ada member sesuatu 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini namanya output. Jadi function itu adalah sebuah mungkin formula ya kita bilangnya. Bisa juga disebut mapping. Memappingkan dari member yang set yang pertama ke set yang kedua. Dan boleh gitu ya, satu member atau misalkan dari member pertama ada A dan B menghasilkan input yang sama. Menghasilkan output yang sama. Ya, ini kita sebutnya function juga. Nah, ada yang disebut one-one function, ya. One function, gitu ya. Yang dimana kalau misalkan daerah inputnya satu input menghasilkan satu output yang berbeda. Ya. Nah, itu kita sebut one-one function. Contohnya apa? Linear equation. Misalkan ada function y sama dengan x plus 2. Artinya setiap nilai x yang kita masukkan pasti menghasilkan nilai y yang berbeda. Ya. Makanya kita sebut one-one function. Ya. Contoh aja kita masukkan x yang 0, dia y-nya pasti 2. Kita masukkan x yang min 2, dia hasilnya 0. Seperti itu ya. Dia akan menghasilkan output yang berbeda. Nah, terus ada lagi yang kedua, many one function. Atau boleh sebut many to one gitu ya. Karena dari inputnya yang banyak, bukan banyak sih sebetulnya, lebih dari satu gitu ya. Many one function artinya dua input yang berbeda bisa menghasilkan output yang sama. Ya, kalau dari hasil visualisasi kan ada A sama B, itu ternyata ketika kita masukkan ke dalam sebuah formula atau mapping gitu ya, dia menghasilkan output yang sama, yaitu 1. Contohnya apa? Quadratic equation yang Y sama dengan X kuadrat. Ketika teman-teman input misalkan ya, function yang punya fx ini, misalkan saya masukkan minus 2. Min 2 kuadrat itu 4. Tapi ketika saya masukkan positif 2 pun ke dalam function ini, hasilnya juga 4. Ya, outputnya sama. Ini yang biasa disebut many one function. Nah, ini yang contoh mungkin tadi, kalau one function itu kita akan sangat mudah untuk mencari inverse-nya.
Tapi ketika many one, kita harus adjust. Kita harus convert atau kita harus adjust domainnya atau inputnya supaya bisa menghasilkan inverse-nya. Itu kita akan bahas di beberapa video selanjutnya. Terus apakah semua yang bentuk equation kita bisa sebut function? Tentu tidak gitu ya. Yang kita sebut function tadi ada dua. One function, satu input, satu output. Many one function, lebih dari satu input menghasilkan satu input yang sama, satu output yang sama, Ya. Jadi kalau misalkan apa yang terjadi kalau bentuknya persamaan seperti ini gitu. Y kuadrat sama dengan X. Berarti apapun yang kita input, misalkan X-nya ini adalah katakanlah 4 gitu ya. Berarti Y sebagai outputnya gitu ya. Itu 4 ini berarti bisa dari Y-nya yang min 2 atau Y-nya yang 2. Nah, ini kita nggak bisa memproses gitu ya. Atau menyatakan ini sebagai function. Karena kok satu input jadi 2 output yang berbeda. Jadi relasi ini mungkin hanya kita biasa sebut sebagai sebuah equation gitu ya. Tapi by definisi ini bukan function. Oke. Cukup jelas ya, teman-teman. Terus tadi Mr. mention gitu. Oh, ada input sama output. Bahasa sederhananya ya. Tapi sebetulnya bahasa matematiknya yang biasa kita gunakan gitu ya. Untuk sebuah input gitu ya. Oke, Mr. tambahkan satu garis lagi ya. Daerah input itu bisa kita sebut namanya domain. Sedangkan daerah output atau set of output gitu ya, itu kita sebutnya range. Ya, di bahasa matematik. Jadi kalau ada pertanyaan soal tentukan domain dari sebuah function tersebut, ya kita harus mencari nilai inputan yang bisa atau set input yang bisa kita masukkan ke dalam function tersebut. Ya, seperti itu. Kalau ditanya range, berarti kita harus bisa menghitung ya atau mengidentifikasi gitu ya set value untuk masuk ke dalam list outputnya. Itu yang kita sebut range. Oke. Domain itu yang diinput ke dalam function, output itu yang kita sebut range. Ya. Oke, kita coba latihan soal langsung aja ya. Di sini ada sebuah function 5 dikurang 2x yang dimana x ini elemen bilangan real, berarti semua bilangan real kita bisa masukkan ya. Terus yang dimana di sini di setup gitu ya, min 4 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 5. Nah, ini sebetulnya udah dikasih tahu ya domainnya ini sebetulnya. Write down the domain ya, kita bisa langsung jawab yang A otomatis langsung ya, the domain is minus 4 less than equals x less than and equal 5 ya, karena tadi yang dimaksud dengan domain adalah value yang harus diinput dan function ini inputnya berupa x. Jelas ya teman-teman. Terus kemudian sketsa grafiknya. Untuk kita berusaha untuk mengsketsa ya, kita plotkan aja. Ya, plotkan nilai-nilai yang mau kita masukkan misalkan. Ya, kita coba cek karena kalau teman-teman lihat ya, kita jawab yang B. Kalau saya coba masukkan dengan 5 dikurang 2x, kita bisa lihat bahwa gradiennya kan minus 2 ya. Kalau mengacu pada formula mx plus c. Oh, berarti koefisien yang si x-nya nih adalah si gradien. Gradiennya negatif. Berarti kita bisa asumsi, oh berarti grafiknya kalau saya gambar nih bentuknya kayak gitu tuh.
menurun gitu ya. Menurun. Ya udah saya sediakan inputan ketika dia positif dan inputan ketika dia ya negatif. Oke, misalkan di sini kita testing dulu angka, pilih aja yang penting karena kan nggak dibatasi ya gambarnya apa, ya udah kita masukkan aja berdasarkan domain yang diberikan ketika x-nya min 4 gitu ya. Ketika x-nya min 4, maka functionnya bernilai berapa ya, kita tinggal input 5 dikurang 2 kali min 4. 5 dikurang min 2 kali min 4. Min 2 kali min 4 itu adalah 8, berarti 13. Nah, kita punya koordinat nih, min 4,13. Selanjutnya di input x sama dengan 5. Ya. Kita masukkan aja. Berarti ini min 2 kali 5, 10, berarti bisa langsung minus 5. Kita punya koordinat 5, min 5. Jadi kalau kita gambar, ya ini mungkin not to scale ya. Kita coba lihat. Jadi kalau misalkan dia posisinya min 4, kurang lebih di sini, ya sebetulnya harus gambar grafiknya yang lumayan oke gitu ya. Tapi di sini Mister asumsikan not to scale, tapi kurang lebih di sini harus ada minus 3, min 2, min 1 gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau penggambarannya mau spesifik. Oh, misalnya di sini 13, dan kita harus ngelihat interception-nya di mana. Oh, intersect-nya itu kalau x-nya 0, berarti 5 kan. Nah, mungkin sekitaran di sini gitu ya. Terus kalau dia 5, inputannya 5, ternyata dia ada di minus 5. Gitu. Nah, ini tinggal dibuat garis lurus. Kurang lebih seperti itu. Ya, nanti teman-teman coba usahakan buat gitu ya. Gambar serapi mungkin. Oke, kita jawab yang C, write down the range. Nah, range ini sebenarnya kita bisa terlihat dari grafiknya dan dari yang tadi kita hitung. Karena kalau kamu lihat di sini, daerah hasil itu kan berarti yang di koordinat Y kan. Oh, koordinat Y maksimalnya 13 tuh. Minimalnya min 3. Karena batasnya cuma sampai 5. Nggak bisa kita input 6. Karena domainnya hanya sampai di 5. Gitu. Oh, berarti kita dapat minimal value-nya ya, itu min 5, tapi maksimal value daripada range itu positif 13. Berarti the range is negative 5 less than or equals fx less than or equal 13. Itu 13. Cukup simpel, teman-teman. Nah, ini yang cara kita menentukan domain dan range. Oke. Kurang lebih seperti ini. Bisa kalau persamaannya masih simple, kita bisa coba lihat grafiknya. Misal, kenapa nggak misalkan minus 10 misalkan domainnya? Nah, atau apa namanya range-nya gitu ya. Ya karena tadi kita lihat domainnya di batas positifnya 5. Sebenarnya kan ini nilainya bakal terus turun gitu ya. Tapi yang diperbolehkan sesuai dengan yang kita bisa input, yaitu di bagian nilai domain. Nah, sebenarnya kalau kita tanpa dikasih domain berarti range-nya pun ya infinity number kan sebetulnya. Menuju infinity positif, menuju infinity negatif. Tapi range ini harus berdasarkan domain yang diberikan. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Di sini ada function kedua. Nah, bentuknya kuadratik, tidak linear equation. Fx sama dengan x min 3 kuadrat ditambah 8. Nah, di sini udah dikasih tahu tuh domainnya. Ini kita bisa bilang domain. Suruh sketsa graphic functionnya dan find the range of fx. Ya. Kalau misalkan suruh di sketsa, ya ini kita bisa lihat dulu functionnya bentuknya apa. Apakah dia mengarah ke positif, ya, atau mengarah ke negatif. Kalau mengarah positif kan berarti bentuknya seperti bentuk huruf U gitu ya, teman-teman.
artinya nilainya akan selalu naik. Ada yang function menuju negatif, artinya dia punya nilai maksimum tapi nilainya terus turun gitu ya, sebelah kiri. Makin ke kiri turun, makin kanan turun. Seperti itu. Nah, kita coba lihat dari functionnya. Kita analisa functionnya di sini. Ini ada x min 3 kuadrat plus 8. Kalau teman-teman lihat, di sini ada dua terms ya teman-teman ya. Oke. Ada terms yang bentuknya ada input ya, terms yang pertama. Mungkin di sini bisa nilainya kalau kamu teman-teman masukkan x apapun gitu ya. Itu kan kemungkinan ada dua. Bisa outputnya negatif gitu ya, x min 3 sendiri itu bisa jadi negatif, bisa jadi 0, atau bisa jadi positif. Ya enggak teman-teman? Pilihannya kan cuma ada 3 kan. Sedangkan terms yang kedua ini konstan. Ya. Ini konstannya gitu. Jadi ekspresinya konstan. Konstantanya gitu ya, kita bilang. Nah, berarti yang mempengaruhi nilai keseluruhan function sebetulnya dari terms yang kedua ini, terms pertama ini, yang x min 3 kuadrat. Nah, kita coba lihat, teman-teman. Ya. Berarti, kita harus coba analisa, kalau misalkan x min 3 menghasilkan negatif. Kalau menghasilkan negatif, dikuadratkan jadi apa? Positif. Kalau 0 dikuadratkan jadi apa? Ya tetap 0. Ya. Terus, kalau x min 3 positif, atau menghasilkan nilai positif, dikuadratkan juga positif. Artinya, gitu ya, x min 3 kuadrat itu dia akan lebih besar sama dengan 0 nilainya. Semakin lama, berapapun nilai x yang kita input, kalau nggak 0 atau lebih besar. Seperti itu. Sehingga function ini seolah menyarankan bahwa seminimal-minimalnya 8 tambah 0 atau 8 tambah 1 bisa, 2 bisa. Kalau misalkan dia bilangannya integer, berarti specific number, square number bisa tambah 2 kah, tambah 4 gitu ya. Tambah 9, intinya makin lama makin ke atas. Sehingga grafiknya bakal bentuk seperti ya, bentuk huruf U gitu ya, kurvanya. Yang dimana titik minimumnya pasti ini posisinya sama dengan 8. Titik paling minimum. Nah, kita tinggal cek koordinat berapa yang dia titik minimumnya. Yaitu dimana ketika nilai kuadrat ini kan menghasilkan 0. Kapan dia menghasilkan 0? Kalau x min 3 sama dengan 0. Berarti ketika x-nya 3, teman-teman. Oh, berarti saya coba buat grafik gitu ya. Kalau misalkan x-nya 0, dia ada di posisi 9 tambah 8. Oh, berarti sekitaran segini gitu ya. Asumsi ini kita bisa bilang seperti ini grafiknya. Nah, ya analoginya seperti ya nanti tinggal ketelitian teman-teman ya dalam menggambar. Tapi intinya semakin ke atas semakin positif. Oke. Nah, kita lanjut sekarang range-nya. Nah, gimana kita menjawab range? Kalau dilihat gitu ya, grafiknya akan semakin lama makin besar. Gitu ya. Grafiknya makin lama makin besar, berapapun nilai inputan of x-nya. Tapi balik lagi kita cek. Kita kan punya domain. Ya. Domainnya dibilang apa? Ya. Domainnya di antara min 1 dan 9. Oke, kita cek nilai function. Tentu ini nanti kita adjust juga ya gambarnya ya, sketsa grafiknya, berdasarkan nilai domain. Kita masukkan min 1 kurang 3 kuadrat plus 8. Ini min 4 kuadrat plus 8. Gitu ya. Berarti dia nilainya 16 tambah 8, 24. Nah, sedangkan kalau kita input 9 kurang 3 kuadrat plus 8. 9 kurang 3, 6. 6 kuadrat 36. 36 tambah 8, 44. Nah, berarti kalau misalkan saya coba putuskan sedikit ya, atau
sedikit dikurangi, ya, tek. Nah, tadi batasnya misalkan hanya sampai min 1, ya, teman-teman. Ini anggap min 1, dan posisinya di sini min 1,24. Nah, terus yang posisi 9, otomatis kan lebih dari 3 nih. Ya, lebih dari 3. Berarti 9 kemungkinan di sini. Ya, yang dimana koordinat titiknya dia ada di 9,44. Nah, berdasarkan domainnya, bahwa nilai yang kita bisa lihat, nilai y atau nilai functionnya itu bisa bernilai 8, 24, maupun 44. Nah, kita coba olah bentuknya. Yang paling kecil berapa? 8. Yang paling besar berapa? 44. Jadi nggak selalu berdasarkan nilai yang kita input dari range. Ya, tidak selalu. Tapi berdasarkan grafik kurvanya. Oh, paling minimal berapa sih? Ternyata paling minimal bukan ada di minus 1, tapi ada di positif 3. Nah, berarti range daripada function ini kita bisa jawab 8 kurang dari sama dengan fx, fx kurang dari sama dengan 44. Seperti itu, teman-teman. Ya. Tapi kalau misalkan dia tanpa ada domain, berarti kan kurvanya makin lama makin positif. Kita bisa bilang fx pasti lebih besar dari 8. Tapi karena dia punya batas domainnya, yaitu hanya boleh diinput sampai positif 9, dan yang paling minimal adalah negatif 1, berarti kita bisa tulis range yang kita dapat di soal ini. Oke, ini materi function chapter kedua. Ya. Selanjutnya nanti kita akan bahas di video selanjutnya.